Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah untuk minggu kita pada saat ini, Minggu Quasimodo Geniti, tertulis pada 1 Yohanes 1 ayatnya yang pertama sampai dengan 2 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya kamu sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita memasuki minggu-minggu Paskah, khususnya pada minggu hari ini adalah minggu Paskah kedua, dengan tema Minggu Quasimodo Geniti, jadilah seperti bayi yang baru lahir, dengan topik Minggu Hidup di dalam Terang. Sebagaimana kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dengan kebangkitannya pada perayaan Paskah pertama, saat ini kita diajak bukan hanya untuk merayakan keselamatan itu, melainkan menghidupi dan melakukan keselamatan itu sebagai manusia yang telah dibaharui. Dalam gerak liturgi kita pada saat ini, Paskah menjadi tema besar dari setiap minggu-minggu yang akan kita lewati, dan akan berakhir pada saat Pentakosta tiba. Sehingga dengan demikian, kita akan sampai nantinya pada peristiwa turunnya Roh Kudus, yang akan menuntun masing-masing kita dalam menjalani hidup sebagai umat Allah. Lalu apa yang ingin Tuhan katakan melalui surat 1 Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan pasal kedua ayat yang kedua ini, terlebih dengan kaitannya pada Minggu Quasimodo Geniti ini. Yang pertama adalah Allah menginginkan kita untuk mengalami, bersaksi, dan menghidupi kebaharuan itu sebagai buah daripada keselamatan. Seorang penafsir perjanjian baru yang terkenal melakukan sebuah penelitian
mengenai ekspresi dan bahasa tubuh para tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam Alkitab. Dan ia menemukan bahwa gerakan tubuh, ekspresi tubuh dari tokoh-tokoh Alkitab itu menjelaskan tentang kedalaman iman, tentang tingkat intelijensi, menjelaskan mengenai perasaan, emosi, atau bahkan apa yang mereka alami pada saat itu. Hal ini bisa kita lihat dalam Yohanes 12. Bagaimana seorang perempuan yang berdosa meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya. Maka penafsir Perjanjian Baru itu berkata bahwa perempuan itu sedang melakukan penghormatan tertinggi, namun di satu sisi dia melakukan perendahan hati yang terdalam karena ia bertemu Sang Mesias, yakni Juru Selamat. Posisi yang disampaikan Alkitab, narasi yang disampaikan Alkitab tentang perempuan itu menjelaskan bagaimana gerak tubuh perempuan itu meletakkan kepalanya tepat di kaki Yesus. Dan itu dapat diartikan bahwa dia sedang menghormati Yesus yang luar biasa membawa pembaharuan di dalam hidupnya. Pun demikian di dalam 1 Yohanes 1 ini, khususnya pasal ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Para murid diceritakan mengalami proses pembahasaan tubuh, di mana tubuh mereka secara keseluruhan, seluruh indera mereka secara keseluruhan digambarkan, diceritakan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Hal itu bisa kita lihat dari para murid memberi kesaksian dengan mengatakan bahwa kami mendengar melalui telinga kami, yang artinya melalui indera pendengaran mereka mendengar firman Tuhan. Kami melihat dan kami bersaksi. Maka dia menggunakan indera penglihatan untuk menyaksikan secara langsung firman yang hidup itu. Lalu mereka meraba dan menulis. Mereka menggunakan tangan, indera perasa, peraba, untuk melakukan misi Yesus, yakni memberitakan firman Tuhan. Mereka bersaksi dan memberitakan. Artinya mereka melakukan segala pemberitaan dengan seluruh tubuh mereka. Tangan, kaki mereka, langkah mereka, pikiran mereka untuk melakukan misi Yesus. Lalu apa yang hendak dikatakan oleh 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4 ini terkait dengan bahasa tubuh tadi? Ungkapan ekspresi tubuh mereka? Maka yang pertama adalah bahwa surat Yohanes ini hendak menyatakan bahwa mereka adalah saksi nyata daripada karya keselamatan Allah melalui penebusannya di kayu salib. Para murid adalah saksi nyata yang mengalami proses pertemuan langsung dengan Tuhan. Mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat pelayanan Tuhan Yesus. Mereka pun mengalami sentuhan dengan Yesus. Maka di dalam Alkitab kita, mereka mendapatkan pembasuhan kaki oleh Yesus. Artinya secara fisik mereka bertemu dan melihat langsung Yesus. Dan secara iman mereka bersama-sama tinggal dan memberitakan kerajaan Allah dengan Yesus. Mereka adalah saksi nyata daripada karya-karya Tuhan Yesus Kristus. Lalu dengan proses bahasa tubuh tadi yang menyatakan bahwa mereka adalah saksi nyata, para murid masuk ke dalam proses mengalami sebuah ekspresi pengalaman perjalanan para murid yang menjadikan mereka untuk berkomitmen dan berprinsip teguh untuk menyampaikan kabar baik. Jadi mereka adalah saksi hidup yang hendak memberitakan firman Tuhan. Lalu apa kaitannya dengan surat 1 Yohanes ini? Dalam surat 1 Yohanes ini ada permasalahan yang terjadi di dalam komunitas yang pada saat itu ketika Yesus sudah bangkit, komunitas ini mengalami perpecahan dan konflik. Mereka adalah orang-orang yang menyatakan bahwa mereka mengikuti Kristus dengan setia. Namun dari kelompok Yahudi yang percaya pada Yesus, mereka berkata bahwa mereka meragukan kemesiasan Allah, kemesiasan Yesus. Sedangkan dari kaum Helenis, mereka meragukan kemanusiaan Yesus. Dan mereka melihat bahwa Yesus itu seperti hantu. Dan mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah nyata karena peristiwa kebangkitan itu. Kemudian ada kelompok yang melihat bahwa hukum tidak terlalu menjadi penting karena
berpegang pada Yesuslah yang utama. Sedangkan beberapa komunitas melihat bahwa hukum itu yang terpenting, Yesus itu tidak menjadi utama. Nah, terbentuknya kelompok-kelompok setelah kematian dan kebangkitan Yesus ini mengalami perpecahan dan konflik. Maka murid datang dan berkata kepada mereka bahwa kami adalah saksi hidup itu. Kami adalah orang-orang yang bersama dengan Yesus. Dengan seluruh indera kami hidup dan bersama dengan Yesus. Maka Yesus yang sebenarnya adalah Yesus yang 100% Allah, tetapi kemanusiaannya pun tidak diragukan. Yesus yang bukan mau meniadakan hukum, tapi mau memperbaharui hukum. Dan itu harus dilihat daripada hidup murid-murid yang mampu bersekutu menjadi satu komunitas. Itu maka di ayat 3 sampai dengan 4 dikatakan supaya kamu masuk ke dalam persekutuan seperti sama dengan kami. Artinya para murid hendak menyatakan melalui hidup kami bisa menjadi saksi nyata yang kalian dapat lihat bahwa Yesus itu seperti ini. Yesus sang juru selamat itu seperti ini. Lalu apa relevansinya dengan kehidupan kita pada saat ini, Amang Inang? Ini bisa kita lihat di ayat yang pertama ketika ada dikatakan sama seperti yang sebelumnya. Bahwa permasalahan mengenai Yesus, perdebatan mengenai siapakah Yesus, benarkah ada Yesus, itu pun sampai sekarang masih relevan. Dan banyak orang bertanya, di mana Yesus? Benarkah aku mengalami keselamatan dari Yesus? Apakah Yesus itu masih eksis hingga saat ini? Maka para murid melalui 1 Yohanes ini mengajak kita supaya melalui mata, mulut, tangan, pikiran kita harus mampu menjadi teladan sama seperti para murid. Kita adalah saksi-saksi Yesus walaupun kita tidak pernah bertemu dan tidak bersentuhan langsung dengan Allah. Tetapi melalui para murid dan pengenalan dalam Alkitab dan Yesus yang menyatakan dirinya kepada kita melalui karya keselamatannya, kita menjadi percaya. Maka dengan mata kita dapat diteladani oleh banyak orang. Dengan tangan kita diteladani oleh banyak orang. Dengan seluruh tubuh kita diteladani oleh banyak orang. Sehingga kehadiran kita menghadirkan keteladanan Yesus. Sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang. Apalagi pada saat ini banyak orang yang mulai meninggalkan Yesus. Maka keteladanan hidup tadi harus menjadi contoh bahwa kita adalah saksi nyata daripada Kristus itu. Dengan demikian, mereka dapat memahami bahwa Kristus itu benar-benar ada karena kita pun meneladani kehidupan Kristus. Kita mengalami proses yang tadi. Dan zaman saat ini membutuhkan kehidupan yang begitu, Bapak Ibu. Karena dengan kehidupan yang baru, Quasimodo Geneti, kita akhirnya mampu memperbarui hidup kita menjadi teladan. Tidak menjadi batu sandungan bagi komunitas-komunitas yang mempertanyakan, di manakah Tuhan? Siapakah Tuhan? Karena kita adalah saksi nyata yang melihat dan meneladani Kristus melalui pengenalan Kristus kepada kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, apa yang ingin dikatakan dalam khotbah kita pada saat ini? Hidup dalam terang Allah. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Pada ayat ini, firman Tuhan mengajak kita bukan lagi hidup di dalam dualisme iman. Jika kita sudah mengalami hidup yang baru. Hal ini terlihat bagaimana surat Yohanes ini memberi perbandingan menjadi manusia seperti apa kita. Ada progresivitas, ada perkembangan pemikiran yang dilakukan dalam surat Yohanes ini, khususnya pada pasal ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Surat Yohanes ini mengembangkan pola pikir bahwa dalam keteladanan melalui pikiran, mulut, pikiran, dan tangan kita tadi, kita pun harus bertumbuh secara karakter hidup dan spiritualitas hidup daripada orang yang menerima karya keselamatan Allah. Maka Yohanes memperbandingkan dua kehidupan yang diinginkan Allah. Sikap yang pertama adalah sikap yang dipertentangkan oleh Allah. Bagaimana seolah-olah bersekutu dengan Allah, namun hidup dalam kegelapan, penuh dusta dan tidak mengakui kebenaran. Mengaku tidak berdosa, menipu diri sendiri. Kemudian kita tidak ada berbuat dosa. Ketika kita katakan kita tidak berbuat dosa, malah kita yang menjadikan Allah itu pendusta. Nah, hidup inilah yang dipertentangkan oleh Allah. Kalau zaman sekarang adalah hidup tipu-tipu. Banyak tipu-tipu di dunia ini.
Ini yang dipertentangkan oleh Allah. Tapi ada hidup yang diinginkan oleh Allah, yakni hidup dalam terang, bersekutu dengan Allah dan menjadi kudus, lalu mengaku dosa. Maka ketika kita mengaku dosa kita dan kita adalah orang berdosa, maka Allah akan menjadi adil. Dia akan menjadikan kita kudus. Pada ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-10 ini, Bapak Ibu, kita diajak lagi untuk memaknai lebih mendalam minggu Quasimodo Geneti. Inilah progresivitasnya tadi. Mengapa demikian? Karena di zaman saat ini, kita banyak menemukan orang-orang yang mampu bermulut manis, mampu menemukan orang-orang yang menampilkan bukan dirinya. Banyak orang yang saat ini melakukan berdrama dengan bahasa-bahasa tubuh mereka, seolah-olah penuh sopan santun, seolah-olah penuh dengan kelemah lembutan, namun sebenarnya memiliki makna yang lain, makna yang ingin menyesatkan orang-orang lain. Itu maka dalam surat 1 Yohanes ini, Allah menampilkan satu kelompok atau tokoh, yakni tokoh antikristus. Antikristus ini adalah orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang secara tampilan luar di muka umum menampilkan kehidupan yang seolah-olah kudus, namun banyak melakukan dosa dan merasa dirinya yang paling kudus. Hal ini biasa kita temukan, khususnya pada anak-anak muda pada saat ini, bersikap manipulatif, bersikap menipu. Contohnya seperti ini, Amanginang, Bapak Ibu. Senin sampai dengan Sabtu adalah waktunya dunia di mana kita boleh melakukan dosa sepuas-puasnya, bebas menipu, korupsi, menggunakan narkoba, melakukan free sex, menghakimi, mabuk, bermain judi. Namun pada hari Minggu itu waktunya kita untuk bertobat. Maka ini keadaan dualisme yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Senin sampai dengan Sabtu adalah waktunya hawa nafsu, Minggu adalah waktunya pertobatan. Ini bukan dunia yang diinginkan oleh Tuhan. Atau sebuah keadaan di mana di depan umum kita bersikap manis, sopan, namun di belakang tanpa ada yang mengetahui kita selalu melakukan tindakan-tindakan dosa untuk menutupi dosa-dosa kita itu. Atau kita mengikuti peribadahan setiap hari Minggu, namun hanya sebagai rutinitas, di mana kita akhirnya hanya untuk berjumpa atau bahkan bermain game di dalam gereja. Ini yang dikatakan tadi, seolah-olah bersekutu dengan Allah, tapi ternyata tidak mau mengakui dosa dan malah menipu diri sendiri. Kalau tadi dikatakan di ayat 1 sampai dengan ayat 4, secara sikap kita harus memang mampu merubah diri. 5 sampai dengan 10 diajak lebih dalam lagi, bahwa sesungguhnya kita tidak boleh menipu diri kita. Sebab dengan kita menipu diri kita, kita sama saja menipu orang lain dan menipu Allah. Kepura-puraan inilah yang hendak dibongkar oleh surat ini, sehingga kita diminta masuk ke tahap fase yang lebih dalam, mampu bersekutu dengan diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan orang sekitar, lalu bersekutu dengan Allah. Itu yang menjadi kaitan 1 Yohanes 1 ini, Minggu Quasimodo Geneti, dan Mazmur 133 sebagai epistel kita minggu ini. Diharapkan kita dibaharui untuk tidak berpura-pura, sehingga kita bersatu dengan diri kita, bersatu dengan orang lain, bersatu dengan Allah, bersekutu dengan Allah, dengan hidup yang dibaharui. Lalu apa yang ingin disampaikan ayat ini kepada kita, Amanginang? Yang ketiga, Kristus adalah pusat kebaharuan. Ada banyak yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau mungkin fenomena saat ini. Banyak orang yang mau melakukan perubahan diri atau mengakui pertobatannya melalui cara-cara yang mereka dapat tempuh, seperti mempersembahkan persembahan yang besar, atau membantu orang-orang yang miskin, berpuasa, mengasingkan diri. Sejatinya upaya tersebut akhirnya menjadi sia-sia, karena upaya untuk menebus dosa itu bukan dilakukan dengan cara-cara tadi, malah itu menutupi dosa kita. Nah, yang ingin dikatakan di ayat pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan yang kedua adalah bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Pun demikian Allah telah mati di kayu salib, bangkit dan naik ke sorga, tapi sebagai manusia yang fana, kita pada akhirnya memang harus berdosa dan tetap hidup di dalam dosa. Itu maka
tubuh kita yang fana ini harus mati, kembali menjadi tanah karena dosa tadi. Tapi bukan berarti kita tidak dimenangkan. Nah, dengan demikian, oleh karena keberagaman dosa itu, manusia tidak akan mungkin lepas dari dosa di setiap kehidupannya. Maka Tuhan tawarkan demikian, kamu kalaupun melanggar dosa, datang pada Yesus. Kamu kalau melakukan dosa, datanglah kepada Yesus. Yesus adalah pusat kebaharuan tadi. Dengan datang mengaku kepada Kristus dosa kita, merendahkan hati dan pikiran, dan menyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku ingin bertobat, ini dosaku. Maka sebenarnya dosa-dosa kita sudah diampuni. Bukan dengan cara memberi persembahan, bukan dengan cara mengasingkan diri, bukan dengan cara akhirnya melakukan puasa, bukan. Karena sama seperti seorang bayi, ketika ia tahu ada yang salah, maka dia akan langsung memberitahukan kepada orang tuanya bahwa aku salah. Lalu orang tuanya itu yang akan memperbaiki apa yang menjadi tindakan atau perilaku yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh si anak tersebut. Maka dengan demikian Bapak Ibu, puasa tadi, memberi persembahan tadi, mengasingkan diri tadi, atau melakukan pemulihan diri tadi, itu adalah buah daripada permintaan kita kepada Tuhan bahwa kita berdosa. Dengan kita mengaku dosa kepada Tuhan, buah dari yang bisa kita lakukan adalah kita boleh beri persembahan, kita boleh mengasingkan diri, atau kita boleh memberikan bantuan kepada orang-orang miskin atau berpuasa. Maka itu bukan menjadi jalan, tapi itu adalah buah dari pertobatan kita. Dengan demikian, hanya Kristuslah jalan pertobatan kita. Bapak Ibu, Jamita minggu ini mengajak kita untuk mampu memiliki kebaharuan, hidup di dalam terang Allah. Hidup di dalam terang Allah yang menemukan kemurnian diri, lalu mempraktikkan dengan nyata seluruh tindakan kita, yang akhirnya dapat mempersatukan orang-orang percaya kepada Kristus. Lalu kita pun akhirnya mampu bersatu dengan Allah, bukan dengan kepura-puraan. Demikian firman Tuhan yang hendak disampaikan kepada kita pada Minggu Quasimodo Geniti ini. Amin.